menimbang bahwa karena hal tersebut hakim berpendapat permohonan pemohon seharusnya diajukan dalam 2 permohonan pra-peradilan, bukan dalam 1 permohonan. Menimbang bahwa dengan demikian permohonan pemohon yang menggabungkan dengan sah tidaknya 2 surat perintah penyidikan atau sah tidaknya penetapan tersangka dalam 1 permohonan haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil permohonan pra-peradilan. Maka terdapat eksepsi permohonan tersebut berdasar hukum dan patut dikabulkan. Menimbang berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana di atas, hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi ketentuan pra-peradilan, maka terdapat eksepsi permohonan yang lain dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi dengan hukum. Menimbang bahwa karena eksepsi termohon dikabulkan, maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi. Sehingga demikian hakim berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan dan pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Mengabulkan eksepsi dari termohon, beliau menyatakan permohonan pra-peradilan dan pemohon kabur atau tidak jelas, menyatakan permohonan pra-peradilan dan pemohon tidak dapat diterima. Dibandingkan dengan perkara dapat pemohon sesungguhnya lahir. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2005 oleh Sudianto Hakim Pengadilan Negeri Selatan Satu Khusus dan ucapan dan sidang tertuang bumi pada hari dan tanggal sesuai hakim tersebut dibantu dan mengucapkan tidak menghadiri pada pengadilan negeri Jakarta Selatan tersebut dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Kami harus mengatakan bahwa kami kecewa dengan putusan pra-peradilan yang dibacakan dan saudara-saudara itu sudah mendengarkan dengan seksama. Kami mengharapkan satu putusan dengan pertimbangan hukum, dengan legal reasoning yang bisa meyakinkan kita semua bahwa permohonan pra-peradilan itu tidak diterima. Tetapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum atau legal reasoning yang meyakinkan untuk bisa memahami kenapa pra-peradilan itu ditolak. Buat saya, ini adalah satu apa yang disebut miscarriage of justice. Tahu saudara miscarriage of justice? Itu miscarriage itu kan keguguran. Jadi keadilan yang digugurkan atau peradilan sesat. Kita datang ke pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk menguji abuse of power, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPK. Karena sangat telanjang di depan mata kita, pelanggaran itu dilakukan. Tuduhan bahwa Hasto Kristianto melakukan obstruction of justice itu tuduhan yang hampa, tuduhan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Hasto Kristianto itu sangat kooperatif. Tuduhan bahwa Hasto Kristianto terlibat dalam melakukan pemberian hadiah dalam kasus Wahyu Setiawan itu pun tidak ada dasarnya. Kenapa? Karena putusan itu sudah inkrah 5 tahun yang lalu dan Hasto Kristianto sama sekali tidak terlibat, sama sekali tidak disebut sebagai pihak yang memberikan atau memfasilitasi suap. Saya kira pertanyaan pokok sebenarnya yang harus kita ajukan kepada hakim tunggal ini, apakah di dalam proses pra-peradilan itu ada larangan yang secara hukum bisa melarang orang menguji
dua penetapan tersangka dalam satu permohonan. Tidak ada apapun. Kalau dalam praktek hukum pidana normal, kita kenal secara teoritis apa yang kita sebut dengan penggabungan perkara. Ada kumulasi subjektif, ada kumulasi objektif. Artinya apa? Seharusnya ya, permohonan ini kalau misalnya memang mau dinyatakan tidak dapat diterima karena alat buktinya katakanlah tidak cukup, saya kira mestinya itu yang dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan. Ada 7 ahli hukum pidana yang sudah dihadirkan. Semuanya menerangkan dengan lugas dan jelas bahwa penetapan tersangka itu harus ada terkait dengan pasal-pasalnya, itu harus ada korelasinya dengan pasal yang dipersangkakan. Pak, ini kan yang kalau kita lihat dari persidangan hari ini kan sudah ditolak, berarti artinya status tersangkanya sah. Kira-kira secara hukum masih akan ada upaya yang dilakukan lagi nggak dari hukum? Saya kira begini, ini yang mesti dibuat keliru dulu ya. Permohonan kami ini tidak dapat diterima, tapi ada satu sisi tadi keterangan dari pertimbangan dari majelis tadi bahwa antara perbuatan menghalang-halangi penyidikan ini, meskipun dia tidak katakan ini diterima, tetapi tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bahkan ini berdasarkan bukti-bukti yang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini. Nah, ini ambigu ya, yaitu seperti kata Bang Mulya tadi, ini adalah bentuk pembodohan baru ya dari putusan dan dari proses peradilan kita ini. Artinya penegasan aja Pak sikap dari kubunya Mas Hasto membuka opsi untuk mengajukan 2 laporan ya Pak? Itu salah satu di antaranya yang kami pertimbangkan ya. Tapi ini juga tergantung dengan Mas Hasto. Apakah juga mungkin ada tindakan-tindakan hukum yang lain, tentu juga akan kita pertimbangkan. Oke, terima kasih.